Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan analisis real kita. Oke, kali ini kita sudah sampai pada pokok bahasan bagaimana menentukan supremum dan infimum. Oke, jadi untuk menentukan supremum dan infimum itu teorema ini akan sangat berguna ya. Apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menemukan infimum dan supremum ya, tanpa harus meraba-raba gitu. Jadi ini sudah pakem ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kalau kita bisa menunjukkan hal ini maka dia supremum. Oke, apa katanya? Misalkan S adalah subset tak kosong dari R, oke, dan S kecil adalah batas atas S ya. Oke. Jadi kita punya apa? Kita punya S ya, subset dari R yang tak kosong. Oke. Terus kita punya apa? Terus kita punya S kecilnya batas atas ya. Oke. S kecilnya batas atas. Terus S kecil berarti dia bilangan real ya. Dia adalah batas atas ya. Oke, apa katanya? Terus oke, bilangan real S tadi itu adalah supremum dari S ya. Oke. Jika dan hanya jika ya, untuk setiap bilangan real positif epsilon ya, epsilon selalu bisa kita temukan anggota S, katakanlah A kecil ya, sehingga S min epsilon itu selalu kurang dari A ya. Artinya apa? Artinya secara matematis kita punya ini ya. Jadi kan tadi kita sudah punya apa? S besarnya subset dari R yang tak kosong ya. Terus S kecil itu batas atas dari S ya. Oke. Maka kita punya apa? S itu adalah supremumnya S jika dan jika apa? Untuk setiap epsilon yang bisa dari 0 ya, tentu saja epsilonnya bilangan real, selalu bisa kita temukan ya, anggota S, katakanlah A kecil ya, sehingga si S min epsilon ini selalu kurang dari A ya. Oke. Jadi itulah kriteria yang juga disebut apa dengan kriteria supremum dengan epsilon ya. Oke. Jadi berarti ini perhatikan pernyataannya adalah jika dan hanya jika, berarti kita perlu menunjukkan bukti ke kanan dan bukti ke kiri ya. Oke. Kita buktikan ke kanan dulu. Jadi buktinya apa? Oke, buktinya bagaimana? Jadi misal kita bukti ke kanan dulu ya. Oke, bukti ke kanan. Artinya kita sudah punya S itu supremum ya. Jadi kita punya apa? S supremumnya S ya. Maka apa? Maka kita punya maka untuk setiap epsilon bisa dari 0 ya. Berlaku apa? Berlaku S min epsilon itu pasti kurang dari S, benar nggak? Ya, saya ulangi lagi. Untuk setiap epsilon bisa dari 0, sangat jelas sekali bahwa S dikurang epsilon itu kurang dari S ya. Oke. Padahal apa? Padahal S itu apa? S itu adalah supremum ya. Supremumnya S ya. Artinya apa? S adalah batas atas terkecil ya. Batas atas terkecil oke, dari S besar ya. Dengan demikian apa? Dengan demikian kita tahu apa? S min epsilon pasti bukan batas atas ya. Oke. Ya, karena S min epsilon bukan batas atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa? Dapat disimpulkan bahwa apa? Terdapat A kecil anggota S sehingga apa? Sehingga S min epsilon itu kurang dari A ya. Oke. Kok bisa? Perhatikan lagi definisi batas atas ya. Oke. Perhatikan lagi definisi batas atas, nanti kita gunakan apa? Lingkaran dari batas atas ya. Oke, cek lagi ya. Cek lagi materinya. Oke, jadi buktinya selesai untuk bukti ke kanan ya. Sekarang bukti ke kirinya ya. Oke. Bukti ke kirinya artinya apa? Kita punya apa?
kita punya apa? S-nya sudah batas atas ya, terus berlaku itu ya untuk setiap epsilon misalnya dari 0 ya, selalu bisa ditemukan A kecil anggota S ya, sehingga S min apa? Min epsilon itu kurang dari A ya. Oke, bagaimana? Oke, akan ditunjukkan ini kan, akan kita tunjukkan bahwa apa? S-nya itu apa? S-nya itu adalah apa? Akan ditunjukkan apa? S-nya itu adalah suprimum ya. Suprimumnya S ya. Oke. Kita ambil ya. Ambil katakanlah V ya. Bilangan real V ya. Sehingga si V itu kurang dari S ya. Akan kita tunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa apa? Bahwa V bukan batas atas ya. Kenapa? Kalau kita sudah berhasil menunjukkan bahwa si V ini bukan batas atas, berarti ya udah si S ini apa? Si S ini batas atas yang paling kecil kan begitu ya. Oke ya. Oke, sekarang terus apa? Kita setting epsilonnya sama dengan apa? Epsilonnya sama dengan S min V ya. Oke. Oke, jelas dia bisa dari 0 ya. Terlihat dari V-nya kurang dari S. Oke, terus bagaimana? Oke, karena apa? Karena untuk setiap epsilon bisa dari 0 berlaku apa? Berlaku S min epsilon kurang dari A ya. Untuk suatu A-nya di S ya. Maka kita melihat apa? Maka kita lihat apa? A itu lebih besar dari apa? S min epsilon ya. Oke, terus kita cek epsilonnya apa tadi? S min V ya, berarti S dikurang S min V, berarti sama dengan V ya. Artinya kita punya apa? Artinya kita punya A-nya bisa dari V ya. Oke, artinya selalu bisa ditemukan A yang bisa dari V ya. Dengan demikian apa? Dengan demikian apa? Kita katakan apa? Dari sini apa? Kita katakan bahwa atau dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa si V itu bukan batas atas ya. Jadi untuk setiap kita ambil V yang kurang dari S, selalu bisa kita tunjukkan dia bukan batas atas ya. Artinya apa? Artinya S adalah batas atas terkecil ya. Oke. Dan kita selesai ya. Yaitu apa? Yaitu S itu sama dengan suprimumnya S ya. Dan kita selesai. Oke. Jadi itulah bukti untuk apa? Kriteria suprimum ya. Selanjutnya kita juga punya kriteria infimum serupa saja ya dengan yang tadi ya. Jadi kita punya apa? Pertama kita diberikan S subset dari R yang tidak kosong. Ya. Terus kita diberikan apa? S kecil batas bawah ya. Oke. Batas bawah dari S ya. Terus apa? Oh ini kok M ya. Wah ini harusnya M berarti ya. Biar sama dengan yang lainnya. Oke, kita ganti dulu. Ini M. Oke, ini M juga. Atau M yang saya ganti S ya. Nah, ya udahlah. Nggak apa-apa. Kita ganti ini M. Oke. Jadi M batas atas ya. Oke, ini M batas bawah maksud saya. Ini M, jadi M itu M infimum jika berlaku ini ya. Oke. Oke, buktinya serupa dengan ini ya. Buktinya serupa dengan yang tadi ya. Oke, nanti kita tinggalkan sebagai latihan untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Oke. Next kita ambil contoh saja. Jadi
Misal kita punya apa? S-nya sama dengan apa? Semua bilangan real X ya, yang berlaku X kuadrat kurang dari 4 ya. Nah, terus kita apa? Suruh tunjukkan ya, oke. Tunjukkan apa 2 adalah supremum ya. Oke, supremumnya dari S ya. Oke, kita buktikan, oke. Oke, bagaimana? Jadi kalau kita ingat, kalau kita ketemu S yang begini ya, sebaiknya kita selesaikan dulu ini ya. Oke, kita selesaikan dulu atau kita cari ekivalen dengan apa ini? S kuadrat min 4 ini. S kuadrat kurang dari 4 ini. Jelas dia bukan ekivalen dengan apa? Kita sudah paham ini dari pertidaksamaan ya. Jadi apa ini? X-nya lebih besar dari apa? Min 2 ya. Dan X-nya kurang dari 2. Oke, dari sini apa? Jelas apa? Jelas 2 itu apa? Batas atas. Oke. Batas atas dari S ya. Karena apa? Karena 2 itu selalu lebih besar ya dari X ya. Untuk setiap X anggota S. Oke, terlihat jelas dari definisinya si S yang kita temukan tadi ya. Oke, sekarang akan ditunjukkan apa? 2 itu adalah suprimumnya ya. 2 itu adalah suprimum dari S. Oke. Karena dia sudah batas atas, berarti dia sudah kan calon suprimum kan itu kan. Ya, kita akan menggunakan kriteria epsilon positif tadi ya. Oke. Perhatikan bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0 ya, selalu bisa kita temukan A anggota S ya, sehingga si 2 min epsilon ini selalu kurang dari A ya. Oke. Nah, sekarang ini yang akan kita ini ya. Yang akan kita pecah itu adalah pencarian epsilonnya ya. Oke, jadi kita nanti pecah, kita perhatikan dulu ya. Mungkin gampangnya kita lihat garis bilangan dari ini ya. Garis bilangan dari si S ini ya. Dia kan apa ini? Negatif 2, 2 ya. Oke, kita akan temukan apa? Ingat kita apa? Kita mau 2 min epsilon ya. Nah, nanti paling banter dia min 2 ya. Berarti apa? Nanti kita dapat apa? Epsilonnya itu apa? Ya 4 kan gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan pecah ya. Untuk setiap epsilon misalnya dari 0 ya. Nah, kita pecah. Pecah epsilonnya. Epsilon yang pertama apa? Jadi ini kita pecah ya. Misal kita ini buat begini ya. Untuk epsilonnya besar dari 0 tapi kurang dari sama dengan 4. Oke. Terus yang kedua apa? Nah, ini epsilonnya lebih besar dari 4 ya. Oke, saat epsilonnya lebih besar dari 0 tapi kurang dari sama dengan 4, kita harus bisa temukan A-nya siapa kan? Oke, A-nya siapa ya? Oke. A-nya siapa ya? Yang jelas harus anggota S ya. Sehingga berlaku ini ya. Sehingga oke, kita tuliskan ini agak ke sini. Ini 2, ini 2 ya. Oke. Oke, jadi siapa kira-kira yang pasti anggota S ya? Jadi apa? Jika S min epsilon, S-nya kan tadi 2 ya. Langsung saja 2 min epsilon ya. Oke. Siapa yang kira-kira pasti kurang apa? Pasti lebih besar dari 2 min epsilon ya. Nah, yang pasti adalah 2 min epsilon per 2 setidaknya ya. Oke, benar nggak ya? Oke. Oke, jadi ingat di sini epsilonnya dari 0 sampai 4 ya. Oke. Jadi kalau ini 4 pun dia masih anggota ini ya. Oke. Masih anggota A ya. Jadi kita bisa pilih apa? Sorry, masih anggota S ya. Jadi kita bisa pilih apa? A itu sama dengan apa? 2 min epsilon per 2 setidaknya ya. Sehingga apa?
Sehingga bisa kita pastikan apa? 2 min epsilon itu pasti kurang dari 2 min epsilon per 2 ya. Oke, dan itu pasti anggota A ya. Oke. Sorry, pasti anggota S ya. Pasti anggota S. Oke, terus kalau yang ini, kalau epsilonnya besar dari 4 ya. Oke, berarti kan dia apa? Perhatikan ya. Untuk kasus pertama ini pasti epsilonnya pasti berada di apa epsilon S2 min epsilonnya itu kan pasti berada di sini ya. Ini jadi kita harus bisa memilah-milih epsilonnya ya. Oke. Oke, terus kalau epsilonnya besar dari 4 berarti sudah dan itu 2 min epsilonnya pasti pasti ada sudah di luar tempat sini ya. Berarti apa? Untuk epsilon besar dari 4 maka apa? Pasti terdapat A sembarang saja ya. Katakanlah 0 gitu di anggota S ya, sehingga apa? Si 2 min epsilon ya, pasti kurang dari 0 ya. Oke. Dengan demikian dari 1 dan 2 sudah kita tunjukkan apa? Ini kan sudah menunjukkan Mas, untuk semua epsilon yang besar dari 0 selalu bisa saya temukan apa? A ya. Yang pertama, jadi saat epsilonnya di antara 0 dan 4, kita pilih A-nya adalah 2 min epsilon per 2, saat epsilonnya sudah dari 4, kita pilih A-nya setidaknya 0 ya. Atau siapapun, pokoknya dia anggota S sembarang, pasti 2 min epsilon kurang dari A ya. Oke, di sini kita ambil 0, dan kita selesai. Oke, jadi itulah cara menunjukkan ini ya, menunjukkan supremum ya dengan menggunakan kriteria epsilon. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Silakan dipahami dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan silakan lewat kolom komentar ya, atau kita tanyakan saja di kelas nanti. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.